Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi pada program pembelajaran jarak jauh KKG Kecamatan Harjamukti, Gugus 3, Kota Cirebon. Pada hari ini, anak-anak akan ditemani oleh Ibu Sofi dari SD Negeri Kuranji, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6, menyayangi tumbuhan dan hewan. Sebelumnya, Ibu ingatkan kembali ya protokol kesehatannya. Disiplin patuhi 5M. M yang pertama yaitu mencuci tangan dengan sabun dengan air yang mengalir, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan membatasi mobilitas. Dengan kalian tetap mematuhi protokol kesehatan, membantu pemerintah dalam pencegahan virus COVID-19 ini. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah disiapkan alat tulisnya? Nah, jangan lupa minta ayah bunda untuk menemani kalian dalam belajar. Nah, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Amin, amin ya robbal alamin. Semoga hari ini kita diberikan kemudahan, kelancaran, dan kepahaman. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tentang membuat daftar pertanyaan untuk wawancara. Kita juga akan belajar PPKN tentang membuat daftar tugas anggota keluarga sesuai perannya di rumah. Kita juga akan belajar matematika tentang penjumlahan bilangan cacah dengan menggunakan garis bilangan. Nah, anak-anak, sebelumnya Ibu bacakan dulu ya tujuan pembelajarannya. Setelah pembelajaran ini berakhir, diharapkan kalian dapat membuat daftar pertanyaan mengenai perawatan tumbuhan untuk wawancara. Kalian juga dapat membuat daftar tugas anggota keluarga sesuai dengan perannya dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Kalian juga dapat menyelesaikan penjumlahan bilangan cacah dengan menggunakan garis bilangan. Nah, pada pembelajaran yang lalu, kalian sudah belajar tentang wawancara. Ada yang masih ingat pengertian wawancara? Ya, wawancara adalah tanya jawab antara dua pihak, yaitu pewawancara dan narasumber, untuk memperoleh data, keterangan, atau pendapat tentang suatu hal. Tujuannya untuk mencari informasi secara lengkap ya. Nah, tahap awal melakukan wawancara itu yang pertama adalah menentukan tema. Yang kedua, menuliskan daftar pertanyaan berdasarkan tema. Yang ketiga, pertanyaan dalam wawancara ditulis menggunakan kata-kata baku ya. Nah, sebelum kalian melakukan wawancara itu kalian harus menyusun ya daftar pertanyaannya terlebih dahulu ya. Berdasarkan tema tentunya apa yang akan kita tanyakan kepada narasumber ya. Nah, kita perlu menggunakan kalimat yang santun saat bertanya. Hasil wawancara ditulis menggunakan kata-kata baku dan ejaan yang tepat. Ejaan yang tepat adalah ejaan yang sesuai dengan
Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Jadi, ketika kita sedang melakukan wawancara, ketika kita berbicara dengan narasumber, itu harus menggunakan bahasa atau kalimat yang santun ya. Nah, nanti hasil wawancaranya itu ditulis menggunakan kata-kata baku dan ejaan yang sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Sebelum kalian melakukan wawancara, kalian susun dulu daftar pertanyaannya. Nah, daftar pertanyaan itu bisa menggunakan kata tanya. Nah, kata tanya ini ya, ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Nah, kata tanya apa tujuannya untuk menanyakan hal atau peristiwa. Kata tanya di mana tujuannya untuk menanyakan tempat terjadinya peristiwa. Kata tanya kapan tujuannya untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa. Kata tanya siapa tujuannya untuk menanyakan orang yang terlibat dalam peristiwa. Kata tanya mengapa tujuannya untuk menanyakan sebab terjadinya peristiwa. Nah, dan yang terakhir kata tanya bagaimana tujuannya untuk menanyakan keadaan atau cara. Nah, kalian bisa pilih dari kata-kata tanya ini untuk membuat daftar pertanyaan wawancara. Mau menggunakan kata tanya apa, atau mau menggunakan kata tanya di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Yang penting nanti daftar pertanyaannya itu bisa sesuai dengan tema yang akan kalian tanyakan ke narasumber. Paham ya sampai sini ya? Pintar. Kalau sudah paham, mari kita coba latihan ya. Siti dan teman-temannya akan berkunjung ke tempat penjualan tanaman. Mereka mendapat tugas untuk mewawancarai penjual tanaman. Siti dan Edo mengenal penjual tanaman di dekat sekolah. Nama penjual tanaman tersebut adalah Pak Didi. Mereka mendiskusikan pertanyaan yang akan diajukan. Nah, dari ini Siti akan melakukan wawancara dengan Pak Didi. Nah, Pak Didi ini sebagai narasumbernya ya. Pak Didi ini sebagai narasumbernya. Beliau adalah penjual tanaman. Nah, sebelum Siti melakukan wawancara, Siti itu harus menyusun daftar pertanyaannya dulu ya. Harus menyusun daftar pertanyaannya terlebih dahulu. Kita bantu Siti yuk menyusun daftar pertanyaannya. Ya, nah kita bisa mulai bertanya atau menuliskan pertanyaannya, sejak kapan Bapak berjualan tanaman? Ini bisa ya kita masukkan ke dalam daftar pertanyaan yang akan kita lakukan dalam proses wawancara dengan Pak Didi. Nah, apalagi? Apa saja yang diperlukan untuk merawat tanaman? Nah, ini juga bisa ya. Yang ketiga, mengapa tanaman harus dipupuk? Nah, ini bisa dijadikan bahan untuk daftar pertanyaan yang akan ditanyakan ke Pak Didi sebagai narasumber. Berapa kali tanaman harus disiram dalam sehari? Nah, ini juga ya. Nah, tanaman apa saja yang ada di sini? Nah, dan yang terakhir, bagaimana cara merawat tumbuhan yang baik dan benar. Nah, dari daftar pertanyaan ini menggunakan kata tanya. Kapan, apa, mengapa, berapa, bagaimana. Nanti bisa kalian coba di rumah ya, menambahkan daftar pertanyaan yang lain yang akan Siti ajukan kepada narasumber Pak Didi. Paham ya sampai sini? Oke, pintar. Kalau sudah paham, Ibu ada tugas ya untuk kalian di rumah. Lakukanlah wawancara dengan orang tuamu. Buatlah daftar pertanyaan wawancara antara anak dan orang tua dengan tema peran setiap anggota keluarga. Temanya peran setiap anggota keluarga. Nanti kalian bisa bertanya kepada orang tua secara langsung ya. Berarti di sini yang akan menjadi pewawancara adalah kalian sendiri, dan yang akan menjadi narasumbernya adalah orang tua kalian. Ya, paham ya? Nanti kalian buat daftar pertanyaannya menggunakan kata tanya yang tadi ya. Seperti yang tadi ada kata tanya apa, siapa, bagaimana, mengapa, dan kapan. Boleh ya dicoba ya di rumah ya. Bisa minta bantuan dengan orang tua. Paham sampai sini? Oke, nah coba ada yang tahu apa tugas dan peran ayah?
Apa tugas dan peran ibu? Dan apa pula tugas dan peran anak? Ada yang tahu? Ya, coba perhatikan gambar berikut ini. Ini gambar apa ya sayang? Ini gambar ayah. Ayah sedang apa? Sedang bekerja ya di kantor. Nah, ini gambar apa? Ini gambar ibu. Ibu sedang memasak di dapur. Nah, ayah memiliki tugas mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan seluruh anggota keluarga. Ya, pada gambar ini dijelaskan bahwa ayah memiliki tugas mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan seluruh anggota keluarga. Nah, sedangkan ibu tugasnya apa? Dari gambar, oh iya, ibu biasanya mengurus rumah tangga. Contohnya, memasak dan mengurus keperluan seluruh anggota keluarga. Ada lagi yang lain? Kalau ayah sudah tahu tugasnya, ibu juga. Nah, sekarang ibu tanya tugas anak itu apa ya? Tugas anak, coba perhatikan gambarnya. Nah, ini ada anak yang sedang bermain ya dengan adiknya, kakak adik ya, dengan kucingnya ya. Tapi apakah tugasnya hanya bermain? Tidak ya sayang ya. Tapi anak juga memiliki peran penting dalam keluarga. Selain belajar dengan tekun, seorang anak sebaiknya membantu pekerjaan orang tua. Tuh pada gambar yang kedua di situ dijelaskan ya, terlihat bahwa anak kakak adik sedang membantu ayah bundanya ya, membantu ayah bunda ya, membantu apa sayang? Membereskan rumah ya, bersih-bersih, gotong royong ya, bersatu membersihkan rumah. Nah, yuk kita lihat tabel lagi. Di sini kita bisa melihat tugas ayah yang lain, tugas ibu dan tugas anak. Tugas ayah tadi selain mencari nafkah ada mencintai anak, ya, mencari nafkah, mendidik anak, melindungi keluarga dan merawat keluarga. Tugas ibu yang lain juga ada mencintai anak, menyiapkan makanan, mendidik anak-anak, melindungi keluarga dan juga merawat keluarga dengan penuh kasih sayang. Nah, tugas anak ataupun kewajiban anak juga harus mencintai orang tua, ya, mencintai orang tua, menghormati orang tua, belajar dengan tekun, membantu orang tua, serta menyiapkan perlengkapan sekolahnya sendiri. Kalian nanti bisa tuliskan lagi tugas ayah, tugas ibu, tugas anak yang lainnya ya di buku tulis tugas kalian. Nah, paham sampai sini? Nah, iya ya, setiap anggota keluarga itu memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Semua kewajiban sebaiknya dilaksanakan dengan tulus dan sungguh-sungguh. Hak setiap anggota keluarga juga sebaiknya dapat diterima dengan baik ya. Kalian jangan hanya mau menuntut haknya saja, tetapi kalian juga harus mau melaksanakan kewajiban kalian ya. Jangan hanya mau meminta uang jajannya saja, tetapi kalian tidak mau membantu kedua orang tua kalian ya. Pelaksanaan kewajiban dan hak itu harus dilaksanakan secara seimbang ya. Jika kalian sudah melaksanakan kewajiban, kalian juga berhak untuk mendapatkan hak kalian. Paham ya sayang? Oke, pintar. Sekarang kita lanjut ke materi matematika. Ya, pada pembelajaran yang lalu kalian sudah belajar tentang garis bilangan. Ada yang masih ingat pengertian garis bilangan? Yuk kita baca bersama. Garis bilangan itu adalah suatu gambar garis lurus di mana setiap titiknya melambangkan suatu bilangan real dan setiap bilangan real merujuk pada satu titik tertentu. Nah, tujuan membuat garis bilangan adalah mengurutkan letak bilangan, diurutkan letak bilangannya ya. Urutan bilangan ditulis dari yang terkecil menuju yang terbesar, berarti semakin ke kanan arahnya pasti akan semakin besar ya. Nah, coba kita perhatikan garis bilangannya. Menentukan posisi bilangan cacah pada garis bilangan. Bilangan cacah dapat dituliskan dalam sebuah garis bilangan secara berurutan.
Ingat ya, berurutan disusunnya. Nah, perhatikan contoh garis bilangan berikut. Pada garis bilangan, semakin ke kanan letak suatu bilangan, nilai bilangannya semakin besar. Perhatikan ya, dari mulai bilangan 0. Kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Semakin ke kanan, bilangannya akan semakin besar. Coba perhatikan contoh. Nah, kita sekarang akan menentukan penjumlahan dengan menggunakan garis bilangan ya. Tentukan hasil dari 4 ditambah 5 menggunakan garis bilangan berikut. Nah, coba perhatikan. Di situ bilangan 0 sampai bilangan 10. Tentukan hasil dari penjumlahan 4 ditambah 5. Nah, pertama dari bilangan 0 terlebih dahulu. 4 ditambah 5 berarti 4 langkah ke arah kanan. Ya, dimulai dari 0. Kita hitung. 1, 2, 3, 4. Nah, 4 langkahnya pas berhenti di angka 4 atau berhenti di bilangan 4. Nah, ditambah 5 berarti ditambah itu berarti ke arah kanan ya sayang ya. Ditambah 5 berarti kita hitungnya ke arah kanan lagi 5 langkah. Dari setelah 4 kita lanjut 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. 5 langkah pas berhenti di bilangan 9. Ya, berarti 4 ditambah 5 hasilnya adalah 9. Paham sampai sini? Oke, Ibu kasih contoh lagi ya. Eko mengukur 2 batang ranting. Kedua ranting masing-masing sepanjang 10 cm. Berapakah jumlah panjang kedua ranting yang diukur Eko tersebut? Nah, coba perhatikan ranting yang pertama. Tuh, ranting pertama warnanya lebih coklat ya. Dari bilangan 0 sampai 10, itu 10 satuan ya. Nah, ranting yang kedua berarti 10 satuan setelah bilangan 10 ya. Pas diletakkannya itu ranting yang kedua warnanya lebih muda daripada ranting yang pertama. Coba dari 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 hingga berhenti di pas 20. Berarti 10 ditambah 10 hasilnya adalah 20. Jadi jumlah panjang kedua ranting yang diukur Eko tersebut adalah 20 cm. Bagaimana? Paham sayang? Ibu punya contohnya lagi ya. Eko menemukan daun nangka dengan panjang 10 cm. Uni menemukan daun nangka dengan panjang 5 cm. Berapakah panjang kedua daun nangka tersebut? Dihitung ya. Berarti daun yang pertama itu 10 cm. Kita hitungnya berarti pakai garis bilangan yang punya Eko 10 ya. Dari 0 sampai ke angka 10. Ya, pas ya, berhenti di angka 10. Nah, sedangkan punya Uni 5 cm. Berarti dari setelah 10, 5 langkah setelah 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hingga pas berhentinya di angka 15. Jadi 10 ditambah 5 hasilnya adalah 15. Bisa ya, nanti kalian bisa latihan lagi di rumah melakukan penjumlahan menggunakan garis bilangan. Kalian juga bisa minta ke guru kelas kalian masing-masing ya untuk latihan soal. Bu, saya mau latihan soal penjumlahan menggunakan garis bilangan. Oke sayang? Oke, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah sampai kesimpulan. Mari kita simpulkan bersama-sama. Tadi kita sudah belajar tentang wawancara. Wawancara adalah
tanya jawab antara dua pihak, yaitu pewawancara dan narasumber untuk memperoleh data, keterangan, atau pendapat tentang suatu hal ya. Tadi juga kita belajar tentang tahap melakukan wawancara. Ya, tahap melakukan wawancara itu pertama tadi menentukan temanya terlebih dahulu, menuliskan daftar pertanyaan berdasarkan tema. Yang ketiga, pertanyaan dalam wawancara ditulis menggunakan kata-kata baku ya. Tadi bisa menggunakan kata tanya apa, siapa, kapan, bagaimana, mengapa. Bisa disusun dulu sebelum melakukan wawancara, haruslah membuat daftar pertanyaannya terlebih dahulu ya. Nah, tadi juga kita sudah belajar tentang hak dan kewajiban anggota keluarga, tugasnya dari ayah apa, tugas dari ibu apa, tugas dari anak apa ya. Setiap anggota keluarga itu memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Semua kewajiban sebaiknya dilaksanakan dengan tulus dan sungguh-sungguh. Hak setiap anggota keluarga juga sebaiknya dapat diterima dengan baik. Ingat ya, yang perlu kalian ingat, melaksanakan kewajiban itu harus seimbang dengan haknya, atau melaksanakan hak itu harus seimbang dengan kewajibannya. Jangan hanya menuntut haknya saja ya, tetapi kalian harus melaksanakan kewajiban kalian terlebih dahulu ya. Tadi juga kita sudah belajar tentang garis bilangan, penjumlahan garis bilangan, bagaimana cara menjumlahkan bilangan dengan menggunakan garis bilangan. Ingat, semakin ke kanan letak suatu bilangan, maka nilai bilangan tersebut akan semakin besar. Paham ya? Alhamdulillah, pembelajaran ini sudah selesai. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan. Ingat, tetap patuhi protokol kesehatan, tetap disiplin, patuhi 5M. M yang pertama, mencuci tangan dengan sabun dengan air yang mengalir, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas dan interaksi. Tetap patuhi kesehatan, tetap jaga kesehatan, dan tetap semangat belajarnya ya sayang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.